Seorang pemenang adalah seorang yang mampu meresponi setiap tantangan kehidupan dan mampu berdiri di atasnya, dan dia tetap eksis dalam aktivitas nyata di kesehariannya. Dan pagi ini saya masih melanjutkan seri khotbah saya tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang kuat dan teguh di dalam Kristus agar kita menang atas ujian kehidupan. Jadi hari ini tema kita adalah bagaimana kita menjadi orang yang senantiasa menang dalam mengatasi setiap ujian kehidupan. Dan kita akan belajar dari cara Yesus bagaimana bisa menang dalam menghadapi ujian kehidupan, yang nanti kita lihat di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Dalam kita menjalani hidup ini, kita tidak bisa menghindari dari yang namanya ujian kehidupan. Ya. Ujian kehidupan itu adalah dari Tuhan itu sendiri, sedangkan cobaan adalah dari iblis. Oleh karena itu, jika ujian itu dari Tuhan dan cobaan itu dari iblis, maka sudah barang tentu ada perbedaan di sana, ya. Kalau Tuhan menguji kita, tujuannya untuk mengupgrade kita, untuk menaikkan level kita, untuk meningkatkan kualitas kita, untuk meningkatkan kapasitas kita. Jika kita lulus dalam menghadapi ujian kehidupan, jika kita menang atas ujian kehidupan, karena ujian adalah rencana Tuhan. Di sana tadi dikatakan dalam ayat 1, ya, ujian adalah rencana Tuhan. Seperti Ayub adalah pribadi yang luar biasa di mata Tuhan. Dia orang yang saleh pada zamannya, dan tidak ada orang yang sesaleh seperti Ayub. Dan Ayub menghadapi ujian kehidupan yang juga adalah seizin Tuhan. Ketika Ayub mampu melewati masa-masa ujian yang paling sulit dalam hidupnya, apa yang terjadi, saudara? Kehidupan Ayub endingnya dia dipulihkan. Hartanya yang habis dikembalikan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan sampai 2 kali lipat. Ya. Oleh karena itu, hari-hari yang akan kita jalani di tahun 2023 ini, jikalau suatu saat kita diperhadapkan kepada ujian kehidupan, jangan pernah kita menjadi pribadi yang pada akhirnya lari meninggalkan Tuhan. Karena ujian bertujuan, tadi saya sudah singgung sedikit, bahwa ujian kehidupan yang dari Tuhan sudah barang tentu akan menaikkan derajat kita, level kita. Seperti anak-anak SD, dia diuji, lulus, naik peringkat ke SMP. Di SMP sampai kelas 3 dia ujian lagi, lulus, naik peringkat menjadi SMA. Di SMA dia diuji lagi, lulus, dia bisa masuk perguruan tinggi. Di perguruan tinggi dia selesai buat skripsi, diuji lagi skripsinya, dia lulus, mendapat predikat sebagai seorang sarjana. Ya, sarjana. Kemudian dia kuliah lagi 2 tahun. Ya, diuji tesisnya, lulus, dia menjadi orang yang sarjana S2. Kemudian ketika S2, dia kuliah lagi 3 tahun untuk mendapatkan S3, disertasinya harus diuji lagi, dan dia lulus, maka dia mendapatkan predikat S3 doktor. Jadi tujuan ujian adalah untuk mengupgrade, untuk menaikkan level kita. Nah,
Ini tujuan ujian. Nah, bagaimana jika ujian kehidupan dalam bentuk yang lain diperhadapkan kepada kita? Misalnya, saya mau sampaikan, ada ujian kekurangan. Ujian kekurangan, pekerjaan kita lagi seret-seret, penghasilan juga lagi seret-seret, kita lagi sedang diuji. Ujian kekurangan. Ya, pekerjaan kita tidak seperti harapan kita, penghasilannya tidak seperti yang kita harapkan, sehingga membuat keuangan kita atau finansial kita mengalami semacam berantakan. Nah, bagaimana kita menyiasatinya? Apakah ketika kita sedang diuji dalam hal keuangan ini, kita selalu menyalahkan? Ada yang menyalahkan pasangannya, ada yang menyalahkan orang lain, pihak ketiga, pihak keempat, bahkan perusahaan di mana dia bekerja, bahkan orang-orang yang tidak memberikan lapangan pekerjaan kepadanya. Nah, ini adalah hal yang juga tidak benar, saudara-saudara. Jadi, manakala di dalam tahun 2023 ini kita diperhadapkan kepada ujian kekurangan, sama pakai kata kekurangan ya. Tuhan hendak mengajarkan kita bagaimana kita menjadi seorang pengatur yang baik. Katakan amin. Bagaimana kita menjadi seorang manajemen yang baik dalam kita menghadapi kekurangan, sehingga kita bisa memberikan skala prioritas. Di dalam kekurangan itu, hal mana yang harus menjadi prioritas kita, sehingga kita saat kita diperhadapkan kepada ujian itu, kita tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Tuhan dan hukum negara. Karena hari-hari ini ada sikap pembenaran kalau seseorang itu mengalami kesulitan dalam hal finansial, kesulitan keuangan, kebutuhan yang sangat mendesak, mereka melakukan upaya pembenaran, melakukan tindak kriminal untuk memenuhi kebutuhan. Itu adalah hal yang sangat salah. Jika kita sedang diuji dalam hal ini, maka kita harus benar-benar belajar bagaimana kita menjadi pengatur yang baik, sehingga di tengah-tengah kekurangan itu kita bisa tetap berdiri tegak di atasnya. Ketika Tuhan Yesus menghadapi semacam ujian kebutuhan pokok yang sangat mendasar, kebutuhan makan dan minum, pas pada waktu itu dia sedang menyelesaikan masa puasanya selama 40 hari 40 malam. Iblis menawarkan satu tawaran yang sangat luar biasa. Dalam Matius pasal 4 ayat 3 berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti. Karena iblis tahu Yesus sedang lapar. Iblis menguji Yesus dalam hal kebutuhan pokok, mencoba Yesus dalam hal kebutuhan pokok. Ya, tapi karena yang menyuruh itu adalah iblis, Yesus tidak pernah mau tunduk kepada perintah iblis. Bagi Yesus gampang. Ya, menjadikan batu menjadi roti itu bagi Yesus hal yang sangat gampang. Tapi karena itu adalah perintah iblis, maka dia tidak akan mau menurutinya. Dalam hal itu, Yesus lulus dalam ujian, dalam menghadapi kebutuhan pokoknya, yaitu kebutuhan makan dan minum. Seringkali membuat kita berdosa, saudara, karena kebutuhan pokok kita yang tidak terpenuhi, sehingga kita melakukan segala macam cara untuk memenuhi kebutuhan pokok kita, yang pada akhirnya menjerumuskan kita ke dalam perbuatan dosa. Kita sudah abu-abu, halal, haram, hantam, yang penting keinginanku, kebutuhanku tercukupi. Meskipun bertentangan dengan firman, meskipun bertentangan dengan hukum Tuhan, meskipun bertentangan dengan etika dan hukum negara, dan itu adalah perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sebagai seorang yang memiliki
keteguhan hati, iman, komitmen kepada kebenaran. Dalam kita menghadapi ujian, dalam bentuk apapun, kita harus menang dan jangan sampai kita menjerumuskan diri ke dalam perbuatan dosa. Karena ujian sifatnya serta. Jadi kita harus siap menghadapinya dan kita harus lulus. Dan jika kita lulus, percayalah, ada hal yang indah pada akhirnya kita akan temukan. Haleluya. Kemudian kita lihat lagi ujian yang berikutnya di dalam Matius pasal 4 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Di sana ujian apa, saudara? Ujian ketenaran dan ujian kekuasaan untuk mendapatkan kemakmuran. Dan inilah yang sering digaungkan oleh partai politik. Maka saya ngomong sama ketua partai di Sanggau, para politisi, kalau kita ingin sedikit meminimalisir pelaku korupsi di dunia ini, di Indonesia ini, maka rubah dulu filosofi partai politik kita. Karena filosofi partai politik kita adalah mencari kemakmuran dengan kekuasaan. Dalam ayat yang kita baca tadi, jika engkau menyembah kepadaku, tunduk kepadaku, maka semua kekayaan dunia dan kemegahannya akan kuberikan kepadamu. Jika Yesus menyembah kepada iblis, apa jawab Yesus? Dia mengatakan, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah kamu berbakti. Yesus tidak pernah mau tunduk kepada perintah iblis. Dan ini harus menjadi sebuah pembelajaran buat kita. Ya. Kalau kita ingin menikmati hidup yang sesungguhnya, maka kita harus hati-hati. Jangan sampai kita menjerumuskan diri gara-gara keinginan kita yang tidak terkontrol. Akhirnya kita menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan yang pada akhirnya menjerumuskan kita kepada keniscayaan. Dan ini yang harus kita hindari. Ya. Ingat, setiap kali ujian, setiap kali cobaan menghampiri kita, harus kita patahkan dengan kita mengutip firman Tuhan. Ya, harus kita mengutip firman Tuhan. Ketika Yesus ditawarkan, suruh menjadikan batu itu roti untuk bisa dimakan, Yesus mengatakan bahwa manusia tidak semata-mata hidup dari makanan saya. Yesus bisa patahkan. Lalu ketika iblis menawarkan ketenaran, dengan catatan Yesus harus menyembah kepadanya. Yesus mengutip firman Tuhan. Engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah kamu berbakti. Dalam hal ini Yesus lulus dalam ujian dan cobaan yang akan mengarahkannya untuk berbuat keniscayaan. Dan caranya adalah Yesus memperkatakan firman Tuhan dan melakukan firman itu dengan sepenuh hati. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita ingin selamat di dunia dan akhirat, saya pakai bahasa kawan sebelah, maka kita harus memperkatakan firman dan melakukan firman itu. Tidak ada cara lain kita menangkal setiap ancaman yang ingin membuat hidup kita ini terjerumus ke dalam keniscayaan, kecuali kita memberi diri kita menerima firman, percaya firman, merenungkan firman, menghayati firman, memperkatakan firman, dan melakukan firman itu. Dengan kita melakukan ini, saya percaya hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Katakan amin. Amin. Karena yang mengindahkan hidup kita adalah jika kita hidup sepadan sesuai dengan firman Tuhan. Ya kan? Karena firman Tuhan ini adalah alat untuk Tuhan membahagiakan kita. Jadi kalau kita
menikmati kebahagiaan, sukacita, keindahan dalam hidup ini, menang atas setiap ujian dan cobaan hidup ini, maka kita harus tunduk kepada firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan itu. Tidak ada cara lain. Dan orang yang mau tunduk melakukan firman Tuhan adalah orang yang sudah memiliki tingkat ketahanan dan kekuatan dalam imannya kepada Tuhan. Katakan amin. Dan kalau kita ambil sebagai pemenang, maka dampaknya adalah keindahan, pemuliaan dalam hidup ini akan dinyatakan. Kita lihat di dalam ayat yang keberapa tadi. Coba baca ayat terakhir, ayat yang ke-11. Coba baca 11. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, ketika iblis tidak berhasil menggoda Yesus untuk menjerumuskannya, Yesus tampil sebagai pemenang, maka iblis lari daripadanya dan malaikat-malaikat melayani Yesus. Nah, kalau malaikat melayani kita, apa yang terjadi? Hidup kita ini dimuliakan. Katakan amin. Amin. Ada namanya pemuliaan kehidupan. Kalau hidup kita dimuliakan oleh Tuhan, beda. Hidup kita dimuliakan oleh Tuhan, beda. Saudara bisa menafsirkannya, kalau hidup kita sudah dimuliakan oleh Tuhan. Pasti di sana akan ada banyak hal-hal lain yang akan menghampiri kita. Kalau hidup kita sudah dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Otomatis kita akan ringan terhadap berkat Tuhan. Katakan amin. Itu dia. Kalau Tuhan sudah memuliakan kita, kita adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Waduh, saudara-saudara, saudara tidak perlu lagi Tuhan berkati aku, Tuhan bela. Niscaya kemuliaan Tuhan itu akan menarik segala rezeki dan berkat untuk saudara. Katakan amin. Haleluya. Jadi kalau malaikat Tuhan sudah melayani kita, artinya Tuhan sudah memuliakan kita. Mari kita berdiri. Haleluya. Baru kita mampu